Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 September 2022 dengan judul Dia Memberikan Lagu Yang Baru. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Bila Roh Allah mengendalikan pikiran dan hati, jiwa yang bertobat bersorak dengan satu nyanyian yang baru. Karena ia menyadari bahwa dalam pengalamannya, janji Allah telah digenapi, bahwa pelanggarannya telah diampuni, dosanya telah ditutupi. Ia telah mengadakan pertobatan kepada Allah karena pelanggaran hukum ilahi, dan iman kepada Kristus yang mati untuk pembenaran manusia. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 402. Dengan pengharapan yang begini indah di hadapan kita, pengharapan yang begitu mulia, penebusan sedemikian rupa dibayar Kristus bagi kita oleh darahnya sendiri. Bagaimanakah kita hanya berdiam diri saja? Tidakkah kita mau memuji Allah dengan suara yang nyaring, sama seperti murid-murid ketika Yesus mengendarai keledai masuk Yerusalem? Bukankah pengharapan kita jauh lebih mulia daripada pengharapan mereka ketika itu? Siapakah yang berani melarang kita memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, bila kita memiliki pengharapan demikian, yang besar dengan keadaan yang tidak akan binasa dan penuh kemuliaan? Kita telah mengecap kuasa dunia yang akan datang itu, dan kita masih lebih merindukannya. Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan halaman 178. Oleh perbuatan-perbuatan baik, para pengikut Kristus harus membawa kemuliaan, bukan untuk diri mereka, tetapi untuk Dia yang melalui kasih karunia dan kuasanya, mereka tetap ditempa. Melalui Roh Kuduslah, setiap perbuatan baik disempurnakan, dan roh itu diberikan untuk memuliakan pemberi, bukan penerima. Apabila terang Kristus bersinar di dalam jiwa, bibir akan dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah. Doamu, pelaksanaan tugasmu, penyangkalan dirimu tidak akan menjadi tema pemikiran atau percakapanmu. Yesus akan dibesarkan, diri akan disembunyikan, dan Kristus akan kelihatan sebagai segala-galanya. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 92 dan 93. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan suatu kekuatan dan sukacita bagi masing-masing kami sebagai para pendengar yang setia. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan bila Roh Allah mengendalikan pikiran dan hati, jiwa yang bertobat, bersorak dengan suatu nyanyian yang baru, karena ia menyadari bahwa dalam pengalamannya janji Allah telah digenapi. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dusun dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga teringat pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan akan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka, seperti belajar interaktif online, belajar di KPA, pendalaman Alkitab, dan juga KKR. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan pustu. Kiranya hikmat sorga, sukacita akan selalu Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan akan Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini di dalam dedikasi pelayanannya. Kami juga menyerahkan para pembina, panitia, tukang dan juga material yang mereka gunakan untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dan para dosen di setiap lembaga pendidikan. Tuhan berikan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bersukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.